Adik-adik, jadi, eee, dengan belajar tentang kebenaran ketiga ini, ketulusan hati adalah kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus dan keturunan itu harus dipelihara dengan hati yang takut akan Tuhan. Kita tidak boleh memisahkannya dari kepenuhan Roh Kudus, di mana Roh Kudus yang menolong kita mengerti siapa kita di hadapan Tuhan. Ya, mengerti betapa besarnya kasih Allah, kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang membuat kita menyadari dosa-dosa, pelanggaran kita, bahkan mau bertobat, mau berpaling kepada Tuhan, mau benar-benar menyesali dan membenci dosa kita dan hidup baru di hadapan Tuhan. Ya, memiliki hati yang takut akan Tuhan. Roh Kudus yang memenuhi hati kita ketika kita dengan cara menyadarkan kita akan dosa-dosa dan pelanggaran kita, itu juga yang akan menerangi dan menguduskan hati kita mulai hari itu, hari di mana kita bertobat, menyesali dosa kita dan percaya kepada Kristus. Itu adalah karya dari Roh Kudus yang memenuhi hati kita supaya dan juga kemudian waktu memberikan kita kepekaan ya uh, terhadap betapa suci dan betapa sucinya Allah, betapa kudusnya Allah. Sehingga kita dan juga kemampuan, dia memberikan kemampuan untuk kepada diri kita agar kita mampu berada dalam jalan kebenarannya Tuhan. Ya, mampu berjalan dalam jalan kebenarannya Allah. Jadi kita benar-benar hidup seturut kehendak Allah. Nah, karena itu kita perlu melakukan bagian kita dengan bersandar pada kasih karunia, dengan bersandar pada pemeliharaan dan kepenuhan atau pertolongan pimpinan Roh Kudus, ya, yang membuat kita peka terhadap kekudusan Allah setiap saat 24 jam setiap hari seumur hidup kita sehingga kita mampu benar-benar berdiri pada jalan kehendak Allah atau mampu hidup seturut kehendak Allah setiap saat dengan hati nurani yang murni, bukan dengan hati nurani yang licik atau membatu, ya, atau hati nurani yang gelap. Nah, tidak lagi demikian, ya. Nah, bagian berikutnya kita akan lanjut hari ini dengan studi Alkitab. Dan studi Alkitab hari ini kita akan belajar melihat bagaimana Tuhan Yesus membongkar ketidaktulusan hati dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, bagaimana mereka senantiasa memperhatikan apa yang terlihat di hadapan orang lain dari luar, tetapi tidak menjaga hati mereka agar bersih di hadapan Tuhan, hati mereka benar tulus, hati mereka seturut kehendak Tuhan. Ya, nanti kita akan lihat ya. Nah, dengan mengenal uh, cara demikian, ya mengenal keinginan hati, kita butuh untuk mengenal keinginan hati kita, bukan orang lain, tapi kita belajar dari ini mengenalnya juga melalui cermin melalui orang-orang Farisi, karena kita tidak lebih baik dari orang Farisi ya. Kita kita mempelajari ini bukan menghakimi orang Farisi dan ahli Taurat, tapi untuk mengenali ternyata orang Farisi yang hidupnya terlihat secara formal, kelihatan begitu taat, begitu salehnya, setiap bagian yang dituntut oleh Taurat mereka berupaya melakukannya ya. Bahkan dalam beberapa kisah dalam Alkitab itu, khususnya dalam Injil, itu dicatat bagaimana ketika orang kaya yang muda itu bertanya kepada Yesus, apa yang harus kulakukan agar aku bisa hidup di sorga atau beroleh keselamatan. Itu Tuhan Yesus mengatakan lakukan semua yang diajarkan oleh Taurat, dan dia mengatakan dia sudah melakukan semua itu bahkan sejak masa mudanya. Tetapi ketika Tuhan mengajak dia menjual hartanya dan kembali dan mengikut dia, dia tidak rela melakukannya. Kenapa? Karena hatinya terikat dengan harta kekayaan. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya hatinya tidak tulus, hatinya tidak murni ya dalam mengikuti Tuhan. Dia sekedar melakukan semua itu dengan tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan atau kehendak Tuhan, ya, tidak tulus di hadapan Tuhan. Dia melakukan itu untuk mendapat pujian, dia melakukan itu untuk dibenarkan oleh tindakannya, padahal sebenarnya tindakan-tindakan yang dilakukannya itu menunjukkan betapa dia memiliki hati yang tidak murni. Ya, nah mari kita
lihat bagian selanjutnya ya. Jadi untuk mengenal keinginan hati kita pribadi, kita membutuhkan kasih karunia Allah, di mana terang Allah itu membongkar atau memperlihatkan apa yang ada sesungguhnya dalam hati kita. Ketulusan berasal dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Ya, maksudnya apa? Kita harus bisa mengenali diri kita bukan hanya orang lain, tapi lebih lagi diri kita, apa yang menjadi motivasi kita melakukan segala sesuatu yang baik, ya menurut kacamata orang atau maupun diri kita sendiri, terlebih Tuhan, ya. Nah, ketika kita memberikan contoh, kita memberikan sesuatu pada orang lain, motivasi hati kita apa? Agar dilihat orang atau karena status kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, murid Kristus, ataukah kita melakukan itu karena benar itu hal yang baik, hal yang benar, yang diteladankan, diajarkan Kristus, dan itu yang Tuhan inginkan juga ada pada diri kita, pada perangai, pada karakter kita. Nah, ini ya, kalau kita memilihkan alasan yang terakhir tadi, karena ini yang baik, yang berkenan kepada Allah, ini yang ada pada diri Allah, ini yang Allah mau ada pada perangai dan tindakan kita, maka kita melakukan dengan motif yang benar, dengan sikap hati yang benar. Tapi kalau tidak, hanya karena ingin dinilai orang lain baik, karena ingin dilihat orang lain baik dan sebagainya, maka itu ketulusan itu merupakan sikap hati yang salah dalam hidup, dengan hidup benar ya, hidup kelihatannya benar tapi sebenarnya motifnya salah ya. Kita lihat ya, ketulusan itu sulit dikenali oleh diri kita pribadi maupun orang lain, kecuali oleh kemurahan Allah saja. Nah, karena itu kita akan belajar dari Matius 23 ayat 13 sampai 29 ini ya, bagaimana Tuhan mengecam atau membongkar ketidaktulusan hati daripada ahli Taurat dan orang Farisi untuk memperlihatkan bagaimana kita bisa mengenal jalan yang berkenan atau jalan yang lurus di hadapan Tuhan itu. Nah, kita baca dulu ya Matius 23 ayat 13 sampai 19 ini, demikian bunyi firman Tuhan. 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. 16. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mesbah yang menguduskan persembahan itu? Nah, adik-adik, pertanyaan yang pertama, apakah tujuan dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menutupi pintu kerajaan sorga di depan orang? Ayat 13. Maksud dari ayat 13 ini sebenarnya begini, dengan motivasi atau sikap hati yang tidak tulus dan murni di hadapan Tuhan, yang terlihat dari praktek kehidupan mereka, ketika mereka melakukan hal-hal yang benar dalam pandangan mereka dan penilaian orang lain menurut perintah agama atau perintah Tuhan, ya, dengan memenuhi aturan-aturan agama yang ada, sesungguhnya mereka telah menjadi penghalang bagi orang banyak itu untuk mengenal Allah dan bahkan diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Karena uh, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini
seakan-akan menunjukkan betapa mereka hidup saleh, hidup benar.